Oke, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang ketergantungan anak kepada gadget, lebih tepatnya ketergantungan anak usia dini terhadap gadget. Nah, kita sudah bersama narasumber yang perlu diperkenalkan, silakan Mas. Baik, perkenalkan semuanya, nama saya Rangga Abdul Firman Firdaus, dan saya sekarang berada di Universitas Muhammadiyah Malang sebagai mahasiswa yang meneliti tentang pendidikan anak di usia dini, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mas atas perkenalannya. Nah, perlu diketahui kan ya bahwa di zaman sekarang ini tidak terlepas dari teknologi, entah itu pendidikan atau pokoknya sekarang tuh sudah tidak, kehidupan manusia itu tidak terlepas dari gadget gitu. Jadi maupun apalagi waktu kemarin ada pandemi ya, pandemi kemarin itu kan anak-anak ke sekolah itu ya, anak-anak nggak sekolah tapi disuruh Zoom meeting. Itu kan perlu namanya gadget ya, entah itu udah laptop atau HP segala macam. Nah, itu kan jadi problemnya bahwa ada sebagian anak yang kecanduan terhadap gadget. Nah, ini ada sebuah data dari Ketua Lembaga Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa sejak pandemi berlangsung, lembaga ini telah menangani 17 kasus anak yang kecanduan gadget kayak gitu. Jadi begitu juga Komisi Nasional Perlindungan Anak itu dari 2016 itu sudah menangani 42 kasus anak yang mengalami kecanduan gadget. Sumbernya dari Kominfo. Nah ini kan jadi menimbulkan banyak kayak bagaimana sih gitu, kayak orang tua tuh mendidik anak gitu, apakah gadget ini boleh atau enggak gitu kan. Nah menurut Masnya itu kalau misalnya kayak terhadap fenomena ini ya gitu, bisa dijelaskan atau punya pendapat tersendiri kayak gitu. Baik, sebelum kita membahas tentang hal negatifnya, kita bahas tentang positifnya dulu Mas ya. Jadi sebenarnya gadget itu adalah alat bantu pendidikan yang sangat baik di zaman sekarang. Iya. Karena memang banyak ini kan, kayak pengetahuan baru, terus cepat banget kita dapat informasi tentang hal-hal yang terkini seperti itu. Jadi kan sebenarnya untuk pendidikan anak sendiri itu bagus untuk segi motoriknya sendiri dan juga psikomotornya. Iya. Nah, akan tetapi kalau seandainya anak ini tadi dalam pemakaian gadgetnya tidak dikontrol, nah itu yang buat biasanya anak tersebut mendapatkan kesenangan yang nggak didapat di dunia real atau di dunia nyata seperti itu. Nah mungkin dari segi orang tua sendiri harusnya sekiranya bisa untuk mengontrol pemakaian gadget anak-anak tersebut. Soalnya kan supaya nggak terlalu berlebihan. Nggak terlalu berlebihan kan. Anak di usia dini kan mayoritas pasti belum tahu yang namanya baik mana yang buruk ya kan. Beda dengan orang-orang di usia 18 tahun ke atas yang udah tahu lah, oh ini nggak baik, ini bisa nih dipakai karena baik kan, seperti itu. Nah mungkin efisiensi dari penggunaan gadget ini sebenarnya bisa dimaksimalkan dengan kontrol penuh dari orang tua seperti itu. Iya sih. Nah kemudian juga kan tadi Masnya berbicara tentang dampak dari negatif itu kan ada termasuk mengasah kognitif anak, terus juga mengasah motorik juga. Nah serta bisa menjadi sarana, kalau menurut saya nih sebagai pengamat juga, itu bisa jadi sebuah sarana hiburan bagi anak. Karena memang di keluarga itu kan nggak flat gitu kan ya. Apalagi gadget itu kan bisa jadi kayak sarana hiburan, kayak kita menonton film bareng satu keluarga, atau kan bisa jadi kayak bisa juga diajarkan misalnya kayak ibu atau ayah gitu menjadikan gadget ini sebagai sarana pembelajaran. Bisa juga kayak misalnya ditontonin video yang praktek sholat misalnya, atau praktek wudhu, itu banyak tuh yang kartun-kartun. Nah
kemudian kita bahas. Nah kan dari positif pasti ada negatifnya. Menurut Masnya mungkin ada nggak sih kayak dampak dari negatif gadget ini? Nah kalau dampak negatif dari gadget ini sebenarnya ada banyak Mas, cuman sebenarnya bisa sih untuk ditanggulangi oleh para orang tua seperti itu. Dalam beberapa kasus ada adik sepupu saya sendiri, kan kemarin kan juga kena corona kan, maksudnya kena pandemi, yang mana otomatis masuk sekolahnya di umur anak yang belasan tahun. Sekarang gini deh, zaman dulu pas masih umur belasan tahun main apa? Masih SD. Ya, saya mah belum ada gadget waktu itu kan. Iya, belum ada gadget. Masih ya lari-lari gitu loh. Lari-lari main layangan kan. Nah, ini adik saya yang usianya masih 14-15 tahun ini udah megang HP sendiri. Udah bisa main game berarti. Nah, udah bisa main game. Nah, jadi kan secara nggak langsung perkembangan zaman kan emang tidak bisa kita tolak kan seperti itu. Nah, akan tetapi dari pihak orang tuanya sendiri karena melihat anaknya ini diam di rumah, nggak membuat masalah di luar kan biasanya kalau kita dulu kan emang sering berantem ya, gara-gara layangan, gara-gara kelereng, disuruh pulang. Nah, mungkin karena orang tua ini menganggap gadget adalah sebuah solusi jangka pendek, tanpa memikirkan jangka panjang, jangka bahwasanya kecanduan gadget ini tuh ada loh kan seperti itu. Nah, itu yang membuat para orang tua ini mungkin mengesampingkan hal tersebut untuk anak-anak ini biar di rumah aja lah, biar aman di rumah. Padahal kalau orang tua tidak mengontrol secara langsung, kan bisa aja gadget tersebut dipakai buat top up game. Iya sih, hal-hal yang negatif malah seperti itu. Iya sih, kayak misalnya juga kan kayak misalnya anak udah kecanduan. Nah dari kecanduan itu kan kayak bisa dia nunda waktu misalnya. Kayak udah kecanduan, udah masuk sholat, dia nunda waktu, akhirnya nggak sholat gitu kan. Kayak iya sih, kalau udah kecanduan tuh udah susah. Apalagi nah maksudnya kecanduan ini nih ininya lebih ke apa ya, lebih ke masalah yang krusial gitu, jadi menimbulin banyak masalah. Bisa juga ngebuat anak itu jadi ngelawan sama orang tuanya. Bisa juga. Itu saya lihat banget sih dari kalau kita dulu kan mau ngelawan orang tua kan pasti takut kan ya. Ini adik saya sendiri gara-gara HP-nya diambil waktu itu disuruh sholat jamaah, itu nggak mau, akhirnya marah-marah. Itu dia sampai 2 harian kalau nggak salah dia ngambek, nggak mau keluar dari kamar gitu, sampai HP-nya dibalikin. Nah waktu itu orang tuanya kan ngobrol ke saya kan, ngobrol nih gimana nih adik gini. Ya saran saya mending disuruh keluar rumah aja, karena waktu itu kebetulan lingkungan daerahnya sendiri itu masih anak kecil tuh banyak gitu loh. Jadi kan biar berbaur gitu. Jadi biar lupa sama gadgetnya seperti itu. Karena seorang anak ini kalau udah sangat ketergantungan terhadap gadget, nanti jadinya menimbulkan orang-orang yang apa ya bahasanya ya, nggak mau keluar gitu Mas di rumah, terlalu nyaman di suatu tempat seperti itu. Mungkin bahasanya introvert lah, tapi di sini kita nggak bahas tentang orang introvert. Sebenarnya orang introvert itu juga, saya sendiri introvert, cuman kita nggak ngarah situ gitu kan. Ini kan lebih ke dampak dari anak usia dini gitu. Iya, dampak ke anak usia dini, soalnya itu mempengaruhi banget Mas nantinya buat sosialisasi mereka sama masyarakat juga kan. Seperti itu. Nah, banyak juga kayak anak-anak yang udah kecanduan game online gitu kan ya, kayak tiba-tiba minta duit buat top up gitu kan. Itu udah parah sih. Nah kemudian kalau dalam dalil Al-Quran ini dijelaskan bagaimana peran orang tua itu dalam mendidik anaknya gitu. Jadi ada hadis riwayat Bukhari yang artinya, jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Disebut pendidik apabila seseorang mendidik, memuliakan dan memberikan ilmu sedikit demi sedikit yang lama-lama menjadi banyak gitu. Nah mungkin Masnya ada sebuah kisah teladan atau apa pengalaman gitu yang bisa diceritakan terkait hal pendidikan ini, pendidikan karakter, pendidikan anak terhadap pendidikan orang tua terhadap anak. Saya ngambil sebuah cerita dari Fatimah radhiyallahu anhu. Nah
bahwasanya dulu Fatimah ketika bermain dengan teman-teman sebayanya ya. Itu pernah dituduh mencuri mainannya seperti itu. Cuman saya di sini nggak tahu konteksnya secara jelas, cuman saya pernah menangkap seperti itu. Dan sampai waktu itu Rasulullah pun sendiri itu mau menghukum Fatimah. Nah, jadi kan kebanyakan orang tua modern zaman sekarang ini apabila anaknya melakukan kesalahan dan dihukum oleh gurunya, itu malah gurunya yang dimarahi seperti itu. Ke anaknya, walaupun anaknya salah. Jadi kekurangannya di sini sebenarnya sifat seorang anak ini nakal atau enggak itu sebenarnya dipegang teguh oleh orang tua. Karena hampir 24 jam sang anak ini kan berada di dalam ruang lingkup orang tua kan seperti itu. Jadi guru pun walaupun dia dianggap sebagai pendidik, itu nggak bisa mengontrol secara penuh kan seperti itu. Jadi kontrol orang tua terhadap anak itulah yang harusnya bisa untuk mendidik anaknya dengan lebih baik. Mungkin orang tua yang ada di sini yang menonton video ini mungkin bisa untuk lebih tahu bagaimana sih cara parenting terhadap anak itu seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari pemaparannya dari ketergantungan anak usia dini. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah atau manfaat dari apa yang kita sampaikan. Nah, untuk penutupnya mungkin Mas ada pesan-kesan atau untuk orang tua gitu, pesan-pesan atau apa? Oke. Untuk orang tua yang ada di rumah sana ataupun dimanapun Anda berada, tolong perhatikan anak Anda dengan lebih baik lagi, karena walaupun Anda mencari uang untuk pendidikan sang anak, tapi jika tanpa adanya Anda di rumah sebagai pendidik yang utama, itu sama saja gak ada apa-apanya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih saja.